Di sini pengarang kitab yang mulia Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa yuqalu, dan dikatakan, inna fit taurati, sesungguhnya di dalam kitab Taurat, malam yubali, ada orang yang tidak peduli, min aina mat'amuhu, dari mana makanan yang diperolehnya. Jadi diceritakan, ya, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, ditemuin tuh di dalam kitab Taurat ada satu cerita, ya, orang itu nggak peduli dari mana makanannya, yang penting kenyang, yang penting perut, ya, keisi sama makanan. Tapi dia nggak perhatiin min aina mat'amuh, dari mana asal makanan yang diperolehnya. Nah, kalau ada orang yang model begini, lima yas'alullah min ayyi abwabin nar. Kenapa? Iya, dia tidak minta kepada Allah dari pintu-pintu neraka mana ada kholahu yang dia akan masuk. Nah, begitu. Jadi orang yang begini kagak aman dah nih. Ya, pantasnya dinanya sama Allah dari pintu-pintu neraka mana dia bakalan masuk ke dalam api neraka. Dari cerita yang ada dalam kitab Taurat ini berarti kita bisa ambil kesimpulan, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sangat penting dan sangat berarti bagaimana nasibnya nanti dia di yaumil kiamah. Ya, jadi kalau ada orang yang makannya sembrono, dia tidak peduli dari mana aja tuh makanan, halalkah, haramkah, subuhatkah, itu mestinya dia nanyanya, ya, kemana nanti dia akan masuk ke neraka, dari pintu berapa dia bakalan masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak ada, ya, tempat-tempat yang lain kecuali yang paling layak bagi dia apa, ya, neraka. Makanya di dalam salah satu hadis dibilang, ya, apabila seseorang darah dagingnya tumbuh dari barang-barang yang haram, pannaru aula, maka api neraka lebih sama buat dia, lebih layak dan lebih pantas. Jadi yang ditanya, kira-kira nanti masuk nerakanya dari pintu berapa? Apa pintu 1, apa pintu 2, apa pintu 3? Sebab kan neraka ada pintunya juga. Kalau pintu surga ada 8, tapi kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7. Ya, pintu neraka ada 7. Makanya kita kalau habis sholat biasanya baca Allahumma ajirni minan nar, atau kalau kita rame-rame Allahumma ajirna minan nar. Itu artinya apa? Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Nah, itu dianjurkannya bacanya berapa kali? 7 kali. Ya, bacanya 7 kali Bapak Ibu Saudara kalau habis sholat tuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Nah, gitu. Ya Allah, selamatkanlah kami, ini kita semuanya. Kita baca sendiri, boleh pakai dhamir nahnu. Ya, yang kita maksud saya, istri saya, anak saya, ya, keluarga saya, murid-murid saya, jamaah saya, boleh begitu. Ya, jadi kita baca sendiri. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa ente kok baca sendiri bukan Allahumma ajirni minan nar? Nah, itu yang dimaksud dia baca, dia minta doa juga bukan buat dirinya doang, buat keluarganya, buat murid-muridnya, buat jamaahnya, semuanya supaya Allah selamatkan dari api neraka. Nah, itu dibacanya 7 kali. Ya, karena pintu neraka ada berapa? Ada 7. Nah, kalau kita diselamatkan sama Allah, ya, pintu neraka ini diselamatkan, pintu neraka ini diselamatkan, 7-7-nya diselamatkan sama Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kita diseret, ditarik sama malaikat Ridwan, suruh masuk kemana? Ke surga. Ya, kan itu adalah anugerah yang sangat mulia yang Allah berikan, karena kita diselamatkan dari, ya, pintu-pintu neraka yang ada. Ini nanti Pak Ibu kalau ditanya, kenapa sih kita kalau habis sholat bacanya 7 kali, itu ada makna filosofinya.
Ya, makna filosofinya bahwa pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Makanya kita bacanya sunnahnya 7 kali. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini terkait tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang menjadi darah daging, itu sangat berarti selamat dan tidaknya seseorang itu dari makanan-makanan yang dia makannya. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, dan telah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri termasuk min kibarit tabi'in. Ya, jadi beliau bukan sahabat, tapi udah masuk generasi tabi'in. Ya, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal harami, perumpamaan orang-orang yang berinfak di dalam taat kepada Allah minal harami, tapi infaknya diambil dari yang haram. Jadi yang dimiliki itu Bapak Ibu Saudara, hartakah, bentuk apakah, tapi diperoleh dari yang haram, tapi diinfakkan tuh itu atillah untuk taat kepada Allah. Nah itu bagaimana? Masalul ladzi yang silus sauba al mutanajjisa bil bauli, sama seperti dia mencuci pakaian yang kena najis dengan air kencing. Misalnya nih kita punya sarung kain, ya, tiba-tiba najis, kita mau cuci, tapi mencucinya pakai air kencing, gimana kira-kira? Itu sarung bersih apa makin kotor? Makin kotor. Ya, ini sarung mutanajis, kena najis, perlu dicuci. Nyucinya pakai air pipis, air kencing. Ya bukan makin bersih, makin kotor. Sarung kain yang mutanajis dicuci mestinya pakai air yang tohirun mutahhirun, air yang suci menyucikan. Sebab nanti kan di dalam bab ya, toharoh, air itu nanti macam-macam. Ada air yang suci menyucikan, ada air yang suci tidak menyucikan, ada air mustakmal, ada air yang najis. Kalau kita belajar ilmu fikih begitu Bapak Saudara. Ya, air yang suci menyucikan apa? Itu air yang boleh kita gunakan buat ngambil air wudhu. Ya, kita mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, mencuci najis. Nah, itu harus menggunakan air yang tohirun mutahhirun, suci menyucikan. Ya, seperti yang kita gunakan itu air, misalnya sumbernya dari sumur kita ambil. Ada air pump. Ya, nah itu termasuk tuh air yang kita ambil dari sumur tuh, ya dengan kita mantek, ya kemudian nanti akan keluar. Nah itu airnya suci menyucikan. Ada lagi air yang kita ambil dari pump, ya itu. Jadi itu juga suci menyucikan. Itu mestinya tuh kalau kita mau mencuci najis, mau ngambil ya untuk ngangkat hadas kecil, ngangkat hadas besar, itu harus begitu, maun tohirun mutahhirun. Nah ada lagi yang kedua, namanya tohirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak menyucikan. Nah, mana air yang suci tidak menyucikan? Seperti air teh. Ya, kita minum teh tuh pagi-pagi, nah itu ini suci tidak menyucikan. Kenapa? Sebab ini air boleh kita minum, tapi untuk mencuci najis boleh nggak? Nggak boleh. Kita minum teh manis silakan, tapi kita mau wudhu pakai teh manis boleh nggak? Enggak boleh, karena air itu namanya suci tidak menyucikan. Air kelapa, ya minum air kelapa, ya apalagi kelapa muda enak boleh, ya. Tapi kalau kita mencuci najis atau mau wudhu atau mau mandi ngangkat hadas besar pakai air kelapa boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu namanya suci tidak menyucikan. Kopi begitu juga, air kopi minum boleh, tapi kita gunakan buat wudhu ya tidak boleh. Nah ini namanya suci tidak menyucikan. Nah ada lagi air yang mustakmal, air yang udah digunakan. Kalau air yang udah digunakan kagak boleh.
kita gunakan buat berwudu, buat angkat hadas kecil, hadas besar. Kenapa? Air ini udah mustakmal, air sedikit kemudian digunakan. Kita berwudu, Bang. Ada orang di bawahnya nadain, di bawahnya, ya, kemudian dipakai buat wudu lagi, dia nggak boleh. Itu namanya air mustakmal. Nah, ada lagi yang keempat, ma'kul mutanajis, air yang najis. Nah, ini yang dimaksud air najis. Nggak boleh digunakan. Buat minum kagak boleh, buat berwudu nggak boleh, buat mencuci najis juga tidak boleh. Kenapa? Karena air itu mutanajis. Sehingga kalau ada orang berinfak diperoleh dari harta yang haram, itu sama seperti orang itu mencuci pakaian yang najis tapi pakai air kencing. Akhirnya najis. Ya, jadi bukan bersih tapi makin kotor. Intah, selesai yang dikemukakan oleh Imam Sufyan As-Tsauri. Wadzalika, yang demikian itulah yutahhir sauba. Jadi air kencing tidak bisa menyucikan pakaian. Walakinnahu yazidu fi najasati, akan tetapi semakin tambah najisnya. Bukan malah suci, namun tambah banyak najisnya. Wa qala Ibnul Mubarak, dan berkata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Ibnul Mubarak, raddu dirhamin min subhatin, yaitu mengambil satu dirham dari yang subhat, ahabbu ilallahi minat tasadduqi, lebih bagus, lebih dicintai Allah daripada bersedekah bimi'ati alfi dirhamin, ya, dengan 100.000 dirham. Tuh, begitu. Wa mi'atu alfin, dan juga dengan 100.000 dan 100.000, hatta ada sita mi'ati alfin, sampai hitungannya 100.000 dirham. Ya, jadi artinya kelihatannya doang banyak, tapi itu penuh dengan kesubhatan. Wa qala, dan berkata Sahal bin Abdullah At-Tastari, ya, jadi berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, man akalal harama, siapa yang makan yang haram, asad jawaluhu sya'ah am abad, maka maksiat anggota-anggota tubuhnya, sya'ah yang ia kendaki, am abad, ataupun ia tidak mau, alima, dia tahu, aulam ya'lam, ataupun dia tidak tahu. Ini jadi pengaruh benar. Ya, orang-orang yang suka makan makanan yang haram itu nanti sangat berpengaruh buat anggota-anggota tubuhnya, sehingga anggota tubuhnya itu akan malas untuk ibadah, sehingga anggota tubuhnya seringkali berbuat dosa dan bermaksiat. Ya, makanya Bapak Saudara, kita harus koreksi diri. Ya, kalau susah banget taat, males banget taat, sama ibadah berat banget dah. Ya, itu kita tanya, ini kira-kira darah daging kita tumbuh dari barang-barang yang halal apa haram? Biasanya, ya, kalau orang yang suka makan makanan yang haram, nanti akan memunculkan anggota tubuhnya, kakinya, tangannya, matanya, semua malas untuk ibadah. Kalau malam jam 4, malas banget bangun tidur tuh. Mau sholat subuh kayaknya mata susah banget dimelekinnya, udah pengen tidur aja. Nah, itu jangan tuh. Kita periksa, ini kira-kira semalam saya makan apaan nih? Kira-kira apakah saya makan ya barang-barang yang subuhat, apa benar-benar haram atau apa? Kenapa kok saya malas untuk ibadah? Nah, begitu. Jadi biasanya kalau kita makan makanan yang halal, itu anggota tubuh kita bermotivasi, ya, semangat untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan itu, ya, cukup, ya, cepat, gesit dia, wasari'u, cepat-cepat segera dia untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi kalau kita suka makan makanan yang haram, nanti akan tumbuh menjadi darah daging, nanti akhirnya kita malas untuk ibadah. Begitu kata Imam Sahal At-Tastari menyebutkan, jadi makanan yang haram yang kita makan itu memunculkan anggota tubuh kita jadi berbuat dosa dan berbuat maksiat.
Wa man hakalal halala, dan siapa yang makan makanan yang halal atau jawarihu, maka anggota tubuhnya jadi taat. Sebaliknya, kalau ada orang makanannya makanan yang halal, itu nanti anggota tubuhnya ringan. Malam tuh udah pengen bangun aja. Ya, jadi udah biasa tahajud, dia pasti bangun. Walaupun tidurnya jam berapa aja, pasti dia akan bangun. Ya, begitu. Jam 4 udah mesti bangun. Ya udah kagak bisa tidur lagi. Walaupun malam masih kurang tidur. Ya tetap jam 4 udah mesti bangun. Jangan sampai kesiangan sholat subuhnya. Nah, seperti itu. Tapi Pak, kalau makanan penuh dengan makanan yang haram, walaupun tidur dari jam 7 malam, jam 8, tetap aja ya jam 4 belum bisa bangun. Subuh tetap aja kesiangan. Kenapa? Karena pengaruh makanan yang haram. Jadi begitu ya Bapak, Ibu saudara. Makanya kita perhatikan banget tuh makanan-makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu sangat berpengaruh. Apakah dia taat kepada Allah? Apakah dia suka berbuat dosa, maksiat kepada Allah? Itu biasanya bagaimana makanan yang dikonsumsinya. Wa wafaqa lil khairati, dan dia udah setuju aja, cocok aja sama kebaikan-kebaikan. Jadi anggota tubuh kita kalau diajak kebaikan udah iya aja. Ya, karena memang udah selangkah, seia, sekata. Nah, seperti itu. Tapi kalau makan yang haram diajak melakukan kebaikan, enggak mau aja. Ya, itu enggak setuju dia dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana salafu, dan adalah para ulama-ulama salaf rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Yaquluna, mereka berkata, kullu ma syi'ta famasaluhu ta'malu. Apa semua yang kamu kehendaki itu perumpamaan dari apa yang kamu amalkan, kerjakan. Jadi ini anggota tubuh kita maunya kemana, tergantung isi perut kita, darah daging kita. Begitu Bapak, Ibu, saudara. Ya, bagaimana ya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah ya apa yang kita kerjakan, itu perumpamaan amal-amal manusia seperti itu. Untuk aku berkata, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebagai ya penyusun kitab. Wallazi yaqulul harama wasyubuhati. Bermula orang-orang yang makan makanan yang haram dan syubhat, wa in amila bi ta'ati zahir, seandainya dia beramal ketaatan zahirnya, fa ta'atuhu ghairu maqulatin, maka ketaatannya tidak diterima. Nah, sekarang ada kasus, misalnya kasusnya bagaimana? Kata Imam Al-Habib Abdul Haddad, ada orang makan makanan yang haram, ada orang makan yang syubhat, tapi dia kok beramal, tapi dia kok taat, ya dia taat juga. Nah, kata Al-Habib Abdul Haddad, walaupun dia melakukan ketaatan, tapi amal ketaatannya mardud, tidak diterima, ditolak. Kata Al-Habib Abdul Haddad. Tadi kan biasanya orang kalau makan makanan yang haram pasti tubuhnya menolak untuk melakukan ketaatan. Males dia. Yang disuka maksiat. Kalau suka mabuk, minum, ya kalau suruh ibadah nggak mau. Kenapa? Ya orang penuh dengan hal-hal yang haram, males dia, udah ogah aja. Ya, suruh sholat, males. Suruh sholat, males. Ya, begitu. Karena mabuk dia, makanannya haram. Yang masuk dalam perutnya haram, suruh sholat nggak mau. Ya, paling nanti kalau udah hilang tuh baru tumbuh lagi kesadaran seperti itu. Ya, kadang-kadang ada orang disuruh sholat malah dia di WC berlama-lama nggak masuk ke sholat. Ya, dia lebih demen di WC. Ya, karena memang apa? Tubuhnya penuh dengan barang-barang yang haram. Nah, kalau sekarang ada kasus, contohnya dia makan makanan yang haram, yang syubhat, tapi dia tetap beramal taat, zahirnya taat, tapi kata Al-Habib Abdul Haddad, ketaatannya ghairu maqbulah, tidak diterima. Seperti itu. Liqaulihi ta'ala, karena sumbernya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu dalilnya. Innama yataqabbalullahu, sungguh Allah itu hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa.
wali qaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu zat yang thayyib, yang baik, la yaqbalu, tidak menerima siapa Allah illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Allah itu thayyib, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Allah itu thayyib, maka Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Kalau yang thayyib diterima. Kalau kita ya berinfak, bersedekah dengan harta yang enggak thayyib, ya jelas enggak diterima. Begitu. Ada orang bilang begini, nih harta nih ya habis main judi menang. Wah, ya menang. Uangnya banyak dari hasil judi. Kemudian dibilang supaya dosanya enggak terlalu besar, separuh dia makan, ya separuh lagi disedekahin, diinfakin. Nah, kira-kira ini pikirannya benar nggak nih? Ya, jelas salah. Ya, tetap apa yang diinginkan untuk diinfakkan tidak akan diterima. Ya, jadi harta yang diperoleh dari hasil judi, separuhnya 50%-nya diinfakkan, tetap tidak diterima. Ini dalilnya. Innallaha thayyibun, ya la yaqbalu illa thayyiban. Wala budda, dan mesti ayu arido, ya bahwasanya seorang itu harus melawan li'aklil harami, untuk makan haram, fi ta'atihi, dalam ketaatannya, minal awaridiz zahirati wal batinati, itu dari perlawanan baik secara zahir maupun secara batin, ma yufsiduha alaihi, yang bisa merusakkannya, wa yuhbituha, dan bisa menggugurkannya, wa yukhrijuha, dan bisa mengeluarkannya, an kauniha ta'atan, dari kondisi dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'ammala dzalika, dan siapa-siapa yang sudah merenung terkait tentang hal itu, wa jarrabahu, dan melatih orang itu min nafsi, daripada dirinya, au min ghairi, atau dari lainnya, arafahu, maka dia akan mengetahuinya, illam yakun maghruran mustadrijan, kalau dia bukan orang yang tertipu dan istidroj. Ya, jadi kalau seandainya ada orang kok maksiat terus, berbuat dosa terus, tapi kayaknya enak terus dah hidupnya, itu tolong, itu orang yang maghrur, orang yang tertipu, orang yang mustadrij, orang yang kena istidroj. Ya, jadi bukan nikmat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada orang berbuat dosa maksiat tapi kelihatannya kehidupannya enak bener, ya itu termasuk orang yang maghrur dan mustadrij. Ya, orang itu lagi kena istidroj. Ya, istidroj itu bukan nikmat, bukan. Ya, seperti Fir'aun misalnya, seperti Qarun misalnya, orang yang menentang kepada Allah, tapi kelihatannya hartanya di mana-mana. Ya, sehat terus lagi, umurnya panjang lagi. Ya, kan banyak kalau begitu. Zolim, ya selalu melakukan ya kerusakan di permukaan bumi ini, tapi usianya panjang, ya diberi kasih sehat, ya padahal hidupnya itu selalu menentang aturan-aturan Allah. Itu bukan nikmat Bapak Saudara. Ibu ya, itu termasuk istidraj. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang baik, ya orang benar banget, kadang-kadang dia sedikit-sedikit sakit, itu satu ujian yang Allah berikan, ya seperti itu. Jadi biasanya orang itu semakin mau diangkat sama Allah tuh kadang-kadang begitu, ya. Nah makanya kadang-kadang ada orang sehat aja nggak sakit-sakit hidupnya. Ya Fir'aun kan katanya nggak pernah sakit, ya tuh Fir'aun nggak pernah sakit Bapak Saudara. Ya dalam hidupnya tuh sehat terus, ya matinya tuh tenggelam doang, habis tenggelam mati langsung, karena tenggelam di Laut Merah. Dalam hidupnya nggak pernah sakit, nggak pernah sakit, ya tiba-tiba mati karena tenggelam dalam Laut Merah. Dan itu pun ya di akhir-akhir hidupnya Fir'aun, ya sebenarnya dia ingin mengungkapkan beriman kepada ya Tuhannya Nabi Musa dan beriman dengan kerasulannya Nabi Musa, tapi itu udah terpaksa. Ya. Jadi udah diperlihatkan oleh umatnya. Wa antum hina idzin tanzurun.
dan kamu saat ruh sudah ada di tenggorokan, maka kamu akan melihat di mana tempatnya. Allah udah kasih ya. Ya Fir'aun udah dikasih tempatnya tuh nih. Fir'aun bahkan tempatnya di sini, di sini, sini. Sehingga pada saat itu dia sadar. Dia pengen mengaku ya dan beriman kepada Tuhan dan Nabi Musa. Ya, kepada kerasulannya Nabi Musa. Tapi malaikat udah nggak keburu lagi ya macam-macam, diambil ya apa lumpur laut dimasukkan ke dalam ya mulutnya Fir'aun, sehingga itulah yang menyebabkan Fir'aun tenggelam beberapa hari yang cukup lama tapi badannya tidak rusak. Tujuannya apa? Allah ingin menjadikan sebagai apa? Pelajaran ibrah buat orang-orang setelahnya. Nih sosok Fir'aun modelnya begitu. Ya, jadi itu jadi ibrah. Itu istidraj itu Bapak, sudah. Ya. Faqad tabayyana lakum, maka sungguh telah jelas bagi kamu, wattadohan dan juga jelas annal harama, bahwasanya yang haram yajibu ijtinabuhu, wajib dijauhkan bikuli halin, dalam situasi dan kondisi apapun juga. Pokoknya kalau yang haram wajib dijauhkan dalam situasi dan kondisi apapun juga, tidak boleh kita ambil. Walaupun orang cerita di zaman sekarang lagi zaman susah, ya Allah, boro-boro, ya yang halal, yang haram aja susah. Jangan begitu kita, nggak boleh. Ya, kita walaupun dalam situasi dan kondisi apapun juga, nomor satu harus cari yang halal, yang masuk ke dalam perut kita, yang akan menjadi darah daging kita, itu adalah makanan-makanan yang halal, yang kita konsumsi, dan rezeki yang kita cari sumbernya adalah rezeki yang halalan thayyiban. Tidak ada alasan sedikit pun dalam situasi dan kondisi apapun untuk kita ambil yaitu barang-barang yang halal. Wajib kita jauhkan dari barang-barang yang haram. Wa yata'ayyanul ihtirazu minhu, dan menjadi tertentu ini ya ihtiraz, menjauhkan daripada barang yang haram, wal bu'du anhu, dan menjauhkan daripada barang yang haram bikulli wajhin, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam jalan apapun, tetap itu harus dijauhkan. Begitu. Wa amma syubuhatu, adapun yang syubhat, fayutak adu ijtinabuha, maka wajib juga dijauhkannya. Wa rubbama wajaba, terkadang itu juga wajib. Jadi kan kata Nabi, di dunia ini cuma ada 3. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Ya, begitu. Wa bil hadis sahih, di dalam hadis sahih dijelaskan tuh, manittaqas syubhat faqad istabra alidini, maka siapa-siapa yang menjauhkan dari barang-barang yang syubhat, maka dia sudah bisa memerdekakan, yang membebaskan dirinya lidinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, kalau dia udah terprosok ke dalam barang-barang yang syubhat, waqa'a bil haram, maka otomatis dia akan terprosok ke dalam barang-barang yang haram. Gitu. Jadi artinya ya yang kita temukan di dunia ini cuma ada 3, halal, haram, syubhat. Orang-orang yang warok itu jangankan yang haram, yang syubhat aja dia udah kagak mau ambil. Yang benar-benar halal, ini halal nih, dan bismillah, ini kita manfaatkan. Ini syubhat, artinya syubhat apa? Ragu-ragu masih halal apa haram, masih remeng-remeng ya antara halal dengan haram, jauhkan dia. Sebab orang yang terprosok di barang-barang yang syubhat, takutnya nanti dia akan terprosok juga ke dalam yang haram. Gitu. Makanya kita jauhkan yang syubhat itu, kita jauhkan supaya kita terhindar dari barang-barang yang haram. Ini menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nah, ini hadis. Ya, Masya Allah, kita udah paham semuanya. Kata Nabi, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Artinya, tinggalkan segala sesuatu yang meragukan kamu
kepada sesuatu yang tidak meragukan kebenaran. Jadi kalau kita ragu, ini barang halal apa haram ya, ini milik siapa ya, ya ini milik siapa ya, mesti ragu dia, subuhan, tinggalin. Ya, kita ambil kepada sesuatu yang meyakinkan. Kalau yang meragukan bisa membuat sak ragu dalam jiwa kita, dalam hati kita. Jadi da'ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ya kita ambil kepada sesuatu yang tidak lagi meragukan. Seperti bunga bank misalnya. Bunga bank itu sesuatu yang meragukan. Ada ulama yang bilang jangan. Ya, ada yang bilang boleh. Nah, begitu. Jadi lebih bagusnya bunga bank itu kita tinggalkan. Jangan. Makanya kalau bisa kita menabung di bank syariah. Ya, kalau bank syariah kan itu bukan bunga, mudorobah namanya. Walaupun ada yang bilang sama aja, tetap akad itu tidak bisa dibohongin. Sebab yang menjadi sah dan tidaknya itu akad. Ya, jadi kalau akadnya benar, insya Allah jadi benar. Jadi untuk ihtiyatan supaya tindakan kita berhati-hati, lebih bagus kita menjadi nasabah ya syariah saja. Supaya tidak ada istilah-istilah itu bunga bank, karena nanti dikhawatirkan itu termasuk riba. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, da'ma yuribu ila ma la yuribu. Rajungan sama kepiting. Ya, itu dulu saya waktu masih ngaji sama orang tua saya. Ya, kata orang tua saya kalau rajungan udah nggak meragukan lagi. Ya, halalan, thayyibah, makan. Kalau kepiting bagaimana? Kepiting itu masih meragukan. Ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang haram. Kata Imam Nawawi Al-Bantali dalam kitab Kasifatu saja, ya itu menyatakan kepiting itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dihidup di dua alam. Ya, di laut hidup, di darat hidup. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama sama katak. Ya, sama sama kodok. Kodok itu kan hidupnya di air hidup, di ya darat hidup. Makanya kata orang tua saya waktu saya lagi ngaji sama beliau, ya itu kalau kepiting kalau bisa jangan dah. Ya, walaupun sekarang banyak tuh siput ya, di antara makanan utamanya itu adalah kepiting. Ya, karena katanya gizinya cukup banyak. Nah, seperti itu. Tapi lebih bagus kita tinggalkan. Karena ini da'ma yuribu ila bala yuribu. Walaupun ada yang membolehkan. Ya, seperti ada yang menghalalkan. Sebab yang menyatakan menghalalkan dia hanya hidupnya di satu alam. Tapi kalau kita lihat rata-rata kepiting bisa hidup di darat dan di laut, nah kita ngeri juga. Lebih bagus jangan. Nah, tapi kalau rajungan jelas-jelas nggak ada yang hidup di darat. Rajungan bentuknya hampir sama Pak, ada rajungan ada kepiting. Kenal nggak Pak rajungan? Kenal ya? Ya dulu orang tua saya itu sangat suka ya rajungan itu dipindang. Wah enak banget itu, sedap ya. Ya begitu. Dan biasanya dulu orang tua saya biasanya belinya di ya, muara ya ini muara angke, kadang-kadang di pasar ikan ya. Nah itu yang masih seger tuh baru diambil nelayan, wah masih hidup itu. Masya Allah. Nah itu enak sekali. Ya. Jadi kalau rajungan silahkan boleh. Tapi kalau kepiting kata orang tua saya nih versi beliau, ya itu bisa hidup di darat, bisa hidup di laut. Ya. Nah ihtiyatan da'na yuribu ila mala yuribu, lebih bagus kita tinggalkan supaya aman. Tuh, makanya Bapak Ibu yang suka makan makanan laut tuh, siput ya jangan ambil kepiting. Ya, jangan ambil kepiting. Ambil yang lain aja dah. Ya, yang lain masih banyak, jenis ikan masih banyak ya. Nah, ambil aja jenis-jenis ikan. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam rangka kita mengamalkan ihtiyatan, tindakan berhati-hati. Da'na yuribu ila mana yuribu. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekilas, nanti baru wasyubuhatu kullu syai'in dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya
dan mudah-mudahan juga untuk hadirat yang sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamsarihu biha as-sudur wa tahun biha al-umur wa sallim tasliman katsiran da'iman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.